Juga ada bapak-bapak nanya, misalkan saya nih udah operasi pasang ring katanya gitu kan. Kalau saya deket-deket tembok yang udah ada cat magnetik, bahaya nggak sih? Oke, selamat pagi. Kali ini kita kedatangan tamu dari Avian Brand ya, dengan Pak Henok. Tapi kali ini topiknya kita akan menjelaskan, membahas mengenai cat yang unik ya, cat magnetik nih. Ya. Ini jarang-jarang nih ada cat yang kalau diaplikasikan magnet-magnet bisa pada nempel. Nah, silakan nih Pak Henok mungkin bisa mulai dijelaskan ininya apa, Produknya ya. Oke, selamat pagi Pak Marcel. Terima kasih sudah diundang untuk kita membahas tentang produk dari Avian Brand yang cukup unik. Aduh, saya nyebutnya ini adalah produk dari Home Deco Series sebenarnya ya. Home Deco Series ini ada beberapa produk sebenarnya, ada kurang lebih ada 4 produk yang kita tonjolkan. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah tentang produk Home Deco yang magnetik ya, magnetik. Kemudian yang lainnya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke. Nah, ini adalah aduh, kalau kita lihat kita juga punya katalog ya. Jadi katalog ini kita series untuk yang temanya memang ke anak-anak, karena pada saat pandemi kita juga keluarin pada saat pandemi sebenarnya ini. Jadi produk-produk iseng tapi cukup menarik buat anak-anak, biar kreatif. Jadi tema-temanya tentang Disney ya, memang kita kerjasama dengan Disney, ada produk-produk yang cukup unik di sini ya. Produknya, kemudian ya kita ada sediain juga apa, stensilan. ada ininya ya, iya, ada malnya lah iya, bisa, biar anak-anak bisa kerjakan. Nah, ini yang untuk cat yang dekoratif biasa, tembok ya, seperti ini ya, tema-temanya Disney semua. Kemudian yang apa, untuk yang home deco juga masuk di sini ya. Kita mulai dari yang sini tuh. Oke, bentar ya, ini temboknya. Oke, jadi ini ya, kita masuk ke glow in the dark ya, glow in the dark di sini home deco. Jadi buat kamar anak bagus juga, buat dekorasi maupun dekoratif nantinya ya. Untuk bentuk dengan cara penggunaannya juga ada di sini. Kemudian yang hari ini kita mau bahas tentang home deco magnetik. Nah, contohnya mungkin di kamar anak bisa kita buat tempel-tempelan apa yang kreatif, buat nempelin memo segala macam. Warna bisa kita finishing dengan warna yang lain. Pada dasarnya dia warnanya adalah hitam black diamond ya. Jadi basicnya itu dia warnanya hitam ya. Hitam, basicnya hitam, betul. Habis itu dia bisa ditimpa dengan warna lain ya. Betul, dengan warna lain. Ruangannya ya. Betul. Nanti kita ada demoin contoh sampelnya. Dan ini water base, Pak. Oke. Water base, aman. Jadi penggunaan juga gampang, nggak ribet gitu ya. Semuanya tergantung dari kebutuhan aja, nanti mau berapa luasan segala macam. Kemudian warnanya hitam itu tujuannya sebenarnya kalau kita mau jadikan di sebagai papan tulis bisa juga sih sebenarnya. Oh gitu. Kita mau coret-coret atau misalkan di kafe, di restoran kita sering lihat tuh ada buat nulis menu atau apa yang bisa dihapus. Betul. Nah, itu bisa juga. Jadi selain buat papan tulis juga bisa buat nempel memo-memo seperti ini ya, yang di gambar ini. Karena dia cukup bertekstur ya. Betul ya. Gitu. Kehalusannya sebenarnya tergantung. Contoh kalau di sampel yang sini kan dia lebih halus ya. Ya, dibandingkan yang ini agak kasar. Nah, ini contoh yang warna yang hitam aslinya, kemudian kita finishing dengan cat warna lain. Oke. Nggak cuma biru, warna apapun bisa ya. Kita tempel pada bagian yang aslinya, kemudian yang sudah di coating. Mau 2 lapis pun masih kuat deh rekatnya. Itu harus 2 lapis ya, biar minimal 2 lapis, tergantung dari kualitas magnet juga sih sebenarnya. Kualitas magnet kan macam-macam ya. Jadi yang bersifat magnet itu magnetnya yang berupa magnet ya. Iya, magnet yang di sini bendanya. Tapi kalau catnya adalah mengandung unsur logam untuk besi. Dan ada pertanyaan, kalau misalkan dia mengandung unsur logam, pengaruh nggak sih ke gelombang elektronik segala macam gitu kan, sinyal di dalam ruangan? Itu tidak mempengaruhi gelombang televisi, radio, handphone, sinyal ini nggak pengaruh. Jadi magnet yang logam yang ada di catnya ini aman sebenarnya gitu. Ini yang kita biasa kasih. Kemudian kita juga ada 2 perbandingan. Kita coba contoh aplikasi, misalkan ini medianya kita buat panel agak gede,
di media GRC kita pakai dasaran ya, primer, kemudian ini lapis pertama, lapis kedua. Memang nggak terlalu kelihatan batasnya ya. Nah, untuk magnet-magnet yang seperti ini, yang mungkin yang dari karet ya, mungkin kulkas lah ya. Iya, kayak kulkas. Ini daya rekatnya juga mungkin nggak sebagus yang magnet yang lainnya. Ini kalau dia satu lapis, mungkin karena dia ringan juga, dia masih bisa nempel kuat. Ya, termasuk yang di dua lapis. Dua lapisnya. Coba, tapi kita pakai benda magnet yang bendanya cukup berat. Ini kan dari logam nih, ya. Iya, cuma dua biji dan penampangan juga nggak terlalu besar. Ini satu lapis semlorot ya. Karena logam yang ada di logam yang ada di sini sedikit. Iya. Ya karena di sana mengandung logamnya sedikit. Karena cuma selapis. Dan penampangnya juga kecil ya. Coba kita lihat yang di sini. Nah, ini masih lebih kuat ya. Dibandingkan kalau di sini lorot ya. Nah, kalau yang di sini enggak. Jadi sekarang masih lebih kuat. Magnet nggak cuma bisa di kulkas ya. Iya, jadi kalau kita habis beli oleh-oleh souvenir biasa dari luar kota atau apa gitu, luar negeri, biasanya nempel kulkas. Iya. Tapi sekarang kan kulkas sekarang media dindingnya udah nggak logam lagi ya. Sekarang udah ada banyak plastik, badannya udah yang lain non logam gitu kan. Sekarang mungkin kita pelampiasannya di kamar anak, di area dapur gitu kan, atau studio, bisa juga studio kreatif buat nempel-nempel sesuatu yang menarik, atau memo-memo sesuatu yang kita tempel-tempel di dapur, bisa di resto juga bisa sih, seperti itu. Jadi paling banyak penggunaan mungkin rumah sakit gitu kan ya. Rumah sakit juga bisa, kantor bisa. Pakai kertas ditempelin. Betul, biasanya orang nempelin memo kertas tempel gitu kan. Iya. Nah, ini kita juga buat yang dua lapis, satu udah kita cat juga. Ini nempel karena ini dua lapis, cukup kuat nempelnya, nggak melorot. Ini sudah dicat juga dua lapis, tetap masih nempel. Jadi yang di hijau itu berarti dia dua lapis. Dua lapis magnetnya, dua lapis cat. Dicat warna hijau. Iya, dua lapis lagi. Jadi masih bisa nempel. Jadi semua tergantung dari kualitas magnet, beratnya gitu, sama jumlah lapisan. Pengaruh di situ gitu ya. Betul. Minimal ya dua lah gitu kan. Kalau kita benar-benar cukup kecil bisa itu, sama luas menampang magnetnya juga gitu itu. Nah, ini contoh mungkin magnet yang kualitas lebih bagus ya. Ini lebih bagus ya. Neodymium ya, warnanya chrome gini ya, lebih kuat. Kalau ini kan yang biasa. Ini juga lebih bagus. Semakin besar semakin ini juga rekatnya. Ini cukup menarik sih. Enak ya. Jadi istilahnya kita nggak perlu bingung-bingung kalau mau nempelin notes atau apa. Punya dinding yang ada cat magnetiknya gini ya, tinggal beli magnet tempelin aja ya. Betul. Memo-memo ya. Betul. Nggak perlu pakai lem ya, nempel memo. Nggak perlu pakai lem lagi. Biasanya kan ada lemnya tuh. Iya, biasanya kan begitu dicabut ada sisa. Biasanya ngotorin kan gitu kan, ngotorin. Dan kalau ini kan bentuknya nggak harus kotak kayak papan tulis ya. Betul. Kalau teman-teman arsitek desain interior atau arsitek, bisa bentuknya misalkan gambar pulau, bisa apapun ya. Gambar binatang gitu kan. Nanti bisa ditempel-tempel cukup menarik di situ kan, bentuknya bebas gitu kan, nggak terpaku harus kotak gitu kan, seperti itu sih. Pak, ini tadi udah dijelasin segitu banyak ya, menarik ya. Juga ya. Nah, untuk sekarang mungkin aplikasinya gimana ya, misalkan dari dinding yang udah di plester aci, untuk cat magnetik ini apakah ada teknik aplikasi khusus gitu atau seperti cat biasa? Oke, makasih pertanyaannya. Nah, ini misalkan kita contoh panel, misalkan medianya tembok aja ya. Ini kebenaran diwakilin dengan produk GRC. Nah, lebih baik sih memang kalau tembok baru kita ada cat dasarnya dulu. Cat dasar ya, untuk memproteksi, termasuk untuk meningkatkan daya rekat juga dari catnya. Kemudian nanti yang pasti sih sebelumnya kita akan cek dulu seperti kita ngecat pada umumnya, kita cek kondisi kelembabannya. Terutama kalau alkali juga penting. Jadi dua hal yang biasa kita cek kalau dari pengetetan dekoratif itu, kelembaban dan tingkat alkalinya. Kalau sudah normal, baru nanti ada pekerjaan namanya primer, cat dasar. Cat dasar cukup sekali, kemudian nanti lanjut ke catnya sendiri, magnetiknya. Kemudian cara aplikasinya gimana nih gitu kan? Cara aplikasinya sama seperti cat pada umumnya, bisa kita menggunakan kuas, bisa kita menggunakan roll, maupun dengan spray juga bisa. Tergantung sama aja. Tapi memang mungkin hasilnya akan agak sedikit beda ya. Kalau dengan kuas biasanya dia akan ada brush marknya ya, brush marknya ada tarikan kalau kita nggak ini, atau
Kalau roll masih ada kulit jeruknya wajar. Betul. Dan Sesuai tekstur itunya. betul. Dan kita pingin usahakan ini jangan terlalu banyak pengenceran. Oh. Kalau bisa jangan pengenceran, kalau mau di tahap pertama aja. Di lapis pertama kita pengencerkan misalkan 10% dengan air, karena ini water base ya. Kita pakai air, kemudian lapis berikutnya kalau bisa nggak usah diencerkan. Kalau diencerin nanti serbuk besinya di dalam cat nggak banyak kali konsentrasi. Biasanya banyak yang ngendap turun. Jadi ya. usahakan kalau bisa jangan terlalu banyak pengenceran, takut mengendap. Jadi nggak rata. Terpisah, nggak nyebar partikel logamnya, nggak nyebar. Jadi terpisah seperti itu. Dan produk ini aman karena di water base, kemudian juga ada sertifikat dari Green Label juga. Oh, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jadi kalau kita gunakan di rumah ataupun nanti pada saat yang ngecat pun aplikasi itu aman karena udah ada Green Labelnya. Jadi aman lah. Seandainya ini barang udah kering gitu ya, atau mungkin suatu saat dikerok, itu serbuk besinya ada peluang dia maul-maul nggak ya, atau berterbangan? Kan udah kering kan kadang-kadang dia jadi partikel terbang terus kehirup gitu, masuk hidung gitu kan. Kalau kita keroknya misalkan dengan cara manual, misalkan dengan scrub atau KP gitu ya. Biasa kan bentuknya dalam bentuk kayak film gitu lembaran. Itu biasa debu nggak terlalu kemana-mana dibanding kalau kita misalkan di amplas. Oh iya. Kalau di amplas mungkin maul ya. Iya, terbang-terbang gitu. Itu yang kita hindarin. Tapi kalau dalam penggunaan hari-hari misalkan ya, misalkan udah dipasang di kamar gitu ya. Tiba-tiba kan setelah kering dia ada nggak peluang dia keterbangan sisa-sisa serbuk? Oh, nggak ada karena melekat kuat. Iya, melekat kuat karena kan pada saat kita aplikasi basah, begitu dia kering udah kuat nempel. Kalau kita pegang pun dia nggak akan rontok dia. Makanya kita bilang jangan terlalu banyak pengenceran juga. Takutnya terjadi pengapuran atau choking seperti itu, debunya bisa berbahaya juga gitu. Walaupun sini udah Green Label, tapi kan biasa tingkat sensitivitas seseorang tuh beda-beda ya. Betul. Imunnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini aman lah kalau dari ini produk ini sendiri. Nah, pertanyaan berikut, kalau misalkan di balik dinding itu kena panas matahari ya, jadi kadang-kadang ada dinding rumah yang dindingnya tuh ke expose matahari kan jadi panas tuh sisi dalamnya. Nah, ibarat kata sisi dalamnya itu dicat pakai cat magnetik ini. Nah, itu apakah ada pengaruh nggak panas itu sama cat magnetik ini? Selama ini sih belum ada masalah ya. Oke. Jadi kalaupun memang dari luar ke dalam panasnya itu biasanya yang pengalaman kita dinding dalam itu nggak sampai anget gitu ya. Karena dinding juga punya ketebalan tertentu ya yang itu bisa meredam, tergantung dari material dindingnya juga kan. Ada yang bata ringan, ada yang bata merah. Kalau yang batako mungkin lebih panas ya dibandingkan yang lainnya. Gitu ya semen yang bahannya panas biasanya semen karena ada rongga-rongga juga yang biasanya panas dan itu hawanya yang terjadi. Tapi kalau kita pegang sih sebenarnya tembok yang sisi dalam nggak panas gitu. Kembali ke ruangan suhu ruangan ini gitu ya. Gitu. Pak, ini kan produknya nggak umum nih Pak, nggak kayak cat biasa yang bermain jualannya warna-warna biasa. Ini kan cat magnetik ini mungkin penggunaannya nggak sesering atau nggak sebanyak pada cat biasa lah. Nah itu kita bisa dapetin produk ini di mana ya, dan mungkin kemasannya itu dalam bentuk apa gitu ya? Iya, karena kategori cat magnetik ini termasuk dalam cat special effect di Avian brand dari Home Deco series ya. Karena memang penggunaan cat ini kita pasti sudah tahu, dalam arti pasti penggunaan tidak besar gitu kan dalam satu bangunan, paling berapa persen atau hanya bidang-bidang tertentu yang kita aplikasikan produk ini ya, Home Deco magnetik. Makanya kita keluarkan satu kemasan ukuran 0,75 liter. Jadi kemasannya kecil, yang 1 literan lah kurang lebih ya. Jadi nggak besar-besar. Nggak besar, karena kita tahu bahwa kebutuhannya pemakaian juga nggak banyak seperti itu. Kemudian kalau kita mau dapetin di mana sih ya? Memang sih kita juga penjualannya tidak semua toko yang di rumah kita yang kecil-kecil itu ada, enggak, karena memang dari sisi harga lumayan harganya ya, lumayan. Jadi kebanyakan kita jual itu di modern trade, misalkan contohnya di Mitra 10, di Depo Bangunan atau yang sekelasnya. Jadi lebih banyak ke modern trade. Kalaupun ada yang tradisional trade, mungkin yang dia Pareto yang toko-toko gede, biasanya seperti itu. Tapi kalau lebih enak sih memang kita lihatnya itu di modern trade ya, suka dipajang etalasenya itu kelihatan produk-produknya itu biasanya di situ. Mitra 10, Depo Bangunan dan sejenisnya ada di sana gitu. Oke. Jadi memang nggak seumum cat biasa ya. Tidak seumum ya. Penggunaannya juga khusus ya. Betul. Memang kita perlu terus edukasi
melalui konten-konten seperti ini ya, melalui teman-teman arsitek, teman-teman desain interior seperti ini, bahwa nanti penggunaannya sebenarnya bisa kita kembangkan apa aja ya. Teman-teman kreatif mungkin bisa apa aja, mungkin nggak hanya untuk sekedar nempel-nempel, mungkin ada yang lain ya, bisa bentuk yang lain gitu. Lama-lama ntar cat mobil juga. Seperti itu. Mobil mah udah badannya udah nempel ya. Iya, terus ada hal yang lucu juga, ada bapak-bapak nanya, misalkan saya nih udah operasi pasang ring katanya gitu kan. Kalau saya deket-deket tembok yang udah ada cat magnetik bahaya nggak sih? Ya kita bilang nggak aman lah gitu kan. Dia takut kalau betul itu ringnya ketarik. Iya, padahal kan ring tuh biasanya kan bukan magnet atau logam yang gimana. Kalau ini kan unsur logam dan ini nggak akan nempel. Biasa kan kalau bahan stainless kayak ring gitu ya. Jadi ya aman lah gitu. Jadi nggak mungkin nempel gitu. Ya, mungkin persepsinya adalah dikirainnya magnet kebanyakan gitu dikirain kan mengandung besi gitu, logam yang bisa nempelin magnet gitu, yang bisa ditempelin magnet, betul gitu. Iya, keren juga ya kalau dia ada magnet nempel tembok ketarik. Iya, atau yang operasi tulang pasang gip nempel gitu. Enggak karena tuh karena catnya bukan mengandung magnet, enggak gitu. Jadi aman untuk elektronik, sinyal, kesehatan. Ya. Pada saat untuk aplikasi maupun penghuninya aman karena sudah sertifikat green label juga dari Singapura, aman lah gitu. Penggunaannya simpel, aplikasinya tidak beda dengan yang lainnya gitu. Tapi fiturnya, keunggulannya lebih dari cat yang biasanya. Demikian tentang ulasan untuk produk dari Home Deco Magnetic yang kali ini kita bahas. Intinya kita coba teman-teman desain interior, teman-teman arsitek bisa berkreasi dengan produk Home Deco Magnetic ini, nggak hanya sebagai untuk nempel-nempelin ya, tapi medianya bisa bebas. Mungkin kita selama ini harus nempelin barang-barang souvenir oleh-oleh dari luar kota atau luar negeri, lari ke kulkas atau media yang ada unsur logamnya gitu ya. Tapi sekarang kita bisa di dinding ya, bahkan bisa diaplikasikan di pintu, dimanapun bebas, dan tempatnya bisa di dapur ya, bisa di kamar anak, bisa di studio kreasi kita, bahkan mungkin sekolah-sekolah juga bisa ya, di sekolah-sekolah, di perpustakaan sekolah juga bisa dilakukan, di laboratorium, di mana di situ akan bisa kita nempel buat nempelin memo segala macam, itu lebih bagus. Dan fungsinya juga karena dia hitam, kita bisa fungsikan dia sebagai papan tulis tadi seperti itu. Jadi ada dua fungsi yang mungkin 3 fungsi ya, fungsi dekoratif, fungsi magnetiknya ada ya, bisa seperti itu, dan kreasi yang lainnya. Jadi banyak yang bisa kita kembangkan. Jadi buat rekan-rekan yang mau coba produk ini silakan nanti bisa cari di Mitra 10 atau Depo Bangunan atau Modern Trade building material lainnya, bisa seperti itu. Karena produk Avian cukup banyak sekali. Mungkin next kita akan bahas produk-produk lainnya dari Avian Brand karena cukup banyak yang menarik nanti kita ulas berikutnya. Oke, makasih. Oke, thank you Pak Heno. Terima kasih atas penjelasan produknya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke.